Perkenalkan, namaku Nanda. Semenjak kecil, aku mempunyai kemampuan melihat bayang-bayangan hitam yang berkeliaran di sekelilingku. Aku tidak yakin kapan kemampuan itu aku dapatkan. Seingatku, aku mulai merasakan kemampuan itu ketika umurku menginjak 5 tahun. Awalnya, aku hanya melihat banyak sekali bayangan hitam yang lalu lalang di depan rumah. Atau ketika aku dan keluarga sedang bepergian ke tempat baru. Namun semakin umurku bertambah, aku semakin bisa melihat mereka dengan jelas. Ketika aku masih berumur 5 tahun, aku menganggap mereka adalah manusia juga. Tapi semakin dewasa, aku mulai mengenali beberapa kejanggalan mereka. Walau mereka mirip sekali dengan manusia, tapi mereka sama sekali tidak melangkah. Mereka hanya diam, dan tubuh mereka bergerak perlahan-lahan seperti mengambang ke udara. Sekitar umur 7-10 tahun, aku sering sekali sakit-sakitan. Alasan utama aku sakit-sakitan lebih karena aku menjadi bulan-bulanan mereka. Saat mereka tahu bahwa aku dapat melihat mereka, mereka tidak henti-hentinya mempermainkanku, membuat aku tidak bisa tidur dan akhirnya jatuh sakit. Tapi satu hal yang membuatku tidak tahan adalah wujud mereka. Mereka seperti punya cara untuk membuatku tidak bisa tidur. Bagaimana mungkin seorang yang normal bisa tidur ketika ada sosok wanita dengan lingkaran mata yang menghitam dan wajah pucat penuh luka lebam berdiri di sisi tempat tidur, memperhatikanku dengan tatapan tajam serta tersenyum, dan itu yang terjadi selalu tepat pada tengah malam. Sosok wanita itu memang penghuni kamarku, dan dia gemar sekali memperhatikanku di saat aku tidur. Awalnya sih, aku sering mengira kalau sosok itu adalah ibu, terutama saat dia mengelilingi rumahku pada tengah malam. Pernah pada satu malam, aku sedang ingin ke kamar mandi. Aku pelan-pelan turun ke lantai bawah. Saat melewati ruang makan yang saat itu dalam keadaan gelap, aku melihat seorang wanita tengah berdiri di sana. Dia seperti sedang membereskan piring-piring. Tanpa ragu, aku sapa, "Mama belum tidur." Dan ketika wanita itu menoleh, aku mengenali lingkaran mata hitam dan senyumnya yang menyeramkan. Ternyata dia bukan ibuku, melainkan makhluk yang ada di kamarku. Dia tersenyum menyeringai saat kupanggil mama, dan beberapa detik kemudian dia menghilang. Aku langsung lari terbirit-birit menuju kamar mandi. Namun saat selesai buang air kecil dan kembali ke kamar, dia sudah ada di kamarku, berdiri kaku di sudut kamar, terus saja memperhatikanku. Lama-kelamaan, aku mulai terbiasa dengan kemampuanku ini. Aku tidak lagi terlalu takut dengan penghuni kamarku. Aku bahkan menamainya Nyonya. Saat akan tidur, aku kadang suka berbicara sendiri. "Nyonya, jangan ganggu gue mau tidur. Agak kesanaan dikit berdirinya." Orang tuaku awalnya heran, tapi ya mereka akhirnya menerima kemampuanku. Mau diapakan lagi? Toh aku sudah dianugerahi kemampuan ini, jadi terima sajalah. Oh iya, penghuni rumahku bukan hanya si Nyonya. Di dalam kamar mandi rumah, ada sosok pria yang wujudnya hanya berupa setengah tubuh manusia, dari kepala hingga pinggang. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengannya, tapi dia sudah menghuni kamar mandi rumahku sudah sangat lama. Sepertinya dia mati kecelakaan atau gimana. Gak tahu juga. Tapi laki-laki inilah yang paling aku takuti. Selain memang wujudnya yang hanya setengah badan, wajah pria ini juga sangat menyeramkan.
Wajahnya agak hancur dengan sebuah luka robek memanjang dari alis hingga pipi. Separuh wajahnya juga gosong, benar-benar wujud yang sangat menyeramkan. Untungnya sosok pria itu takut dengan garam. Jadi untuk mencegah dia muncul di saat aku sedang di kamar mandi, aku meminta orang tuaku untuk menaruh garam dapur di sisi kamar mandi, sehingga siapapun yang menggunakan kamar mandi akan aman dari gangguannya. Maklum, sosok pria ini sepertinya sangat jahil, suka gangguin orang-orang di rumah. Dulu sering sekali pembantu pingsan di dalam kamar mandi akibat diganggu sosok itu. Nah, pada tahun 2008, di saat aku lulus dari SMA, dan seperti kebanyakan anak SMA lainnya, tentunya aku juga ingin meneruskan ke perguruan tinggi. Di saat aku menerima surat pemberitahuan bahwa aku lulus SMA, orang tuaku memutuskan untuk mendaftarkan aku pada sebuah universitas swasta di salah satu kota besar di Jawa Barat. Orang tuaku memang berasal dari kota tersebut, jadi nggak heran jika mereka menginginkan aku untuk kuliah di kota tersebut. Setelah aku mendaftar dan mengikuti prosedur penerimaan mahasiswa baru, akhirnya aku resmi menjadi mahasiswa di sana. Aku ambil jurusan sastra Inggris. Sebenarnya aku ingin sekali tinggal di rumah nenek selama masa kuliah, tapi orang tuaku tidak mengizinkan. Mungkin karena rumah nenek jauh dari kampus, jadi mereka khawatir jika aku harus pulang pergi dari rumah nenek ke kampus. Aku nanti bakal kecapean, begitu pikir mereka. Akhirnya aku menyewa sebuah kamar kos yang berada tidak jauh dari kampus. Oh ya, seminggu sebelum aku berangkat ke sana, si nyonya seperti tidak setuju aku pergi. Dia selalu berbuat ulah, mulai dari menyembunyikan barang-barangku sampai mengobrak-abrik isi koperku. Seringkali aku menemukan pakaianku acak-acakan di pagi hari dan aku hanya bisa tersenyum melihat ulah nyonya. Tapi yang paling parah adalah 3 hari sebelum keberangkatanku. Selama 3 hari itu, setiap aku bangun di pagi hari, aku selalu menemukan tanda seperti ada seseorang yang tidur di sebelahku semalam. Ternyata selama 3 hari itu, si nyonya tidur di sampingku. Ia tidur di sebelahku semalaman. Setelah beberapa hari menempati kamar kos baru, aku belum menemukan sosok yang aneh di sana. Aku merasa sangat bersyukur. Akhirnya aku bisa tidur dengan tenang. Selama menjalani perkuliahan, aku mendapat banyak teman. Begitu juga di tempat kos. Aku mulai mengenal penghuni di sana dan tidak lagi merasa kesepian. Aku sering sekali singgah ke kamar temanku, tapi sayangnya kamar beberapa teman kosanku ada penghuninya. Kamar teman yang berada tepat di sebelah kamarku misalnya, ada sosok anak perempuan di sana. Wajahnya sangat pucat dan tatapannya kosong. Setiap kali aku melihat ke arahnya, dia hanya diam, membalas tatapanku dengan tatapan yang kosong tanpa ekspresi, dan mulutnya yang mengeluarkan darah. Lalu seketika dia hilang. Tapi itu tidak seberapa. Di kamar teman yang letaknya di ujung lebih seram lagi. Di sana ada sosok wanita seperti nyonya, tapi jauh lebih menyeramkan. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Namun samar-samar aku melihat wajahnya di balik rambutnya yang lebat dan kusut. Astaga, wajahnya hancur dan lidahnya menjulur dari mulutnya. Bola matanya berwarna merah seperti terjadi pendarahan di dalam matanya. Aku yang baru melihatnya seketika merinding dan detak jantungku berpacu cepat. Aku tidak mau melihatnya lagi. Sosok wanita itu senang sekali menempel di atap kamar. Demi kenyamanan teman-temanku, aku tidak pernah memberitahukan apa yang aku lihat. Kemudian hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tidak terasa sudah sekitar 1,5 tahun aku menjalani perkuliahan. Dan saat itu aku sedang libur UAS. Karena sebuah urusan kemahasiswaan, aku belum pulang ke Jakarta. Beberapa temanku juga demikian.
Kami benar-benar merasa bosan karena hampir seluruh teman-teman sudah pulang ke rumah masing-masing. Hanya kami berempatlah yang masih berada di kosan. Pada satu malam, temanku yang bernama Ami mendatangi kamarku. Dia mengajak aku untuk jalan-jalan malam. Daripada bete di kamar, yuk jalan-jalan, ajaknya. Karena memang aku sedang bosan, akhirnya aku ikut. Ternyata kedua teman aku yang lain sudah menunggu di beranda tempat kos. Mereka adalah Rina dan Yanti. Kita mau kemana nih? Tanyaku. Kita jalan-jalan ke kampus, jawab Yanti sambil tertawa. Ngapain malam-malam gini ke kampus? Aku sedikit kaget dengan ide mereka. Kita cari setan. Katanya kan di kampus kita angker. Bangunannya tua dan dibangun dari zaman Belanda. Tambah Rina. Wah, gak beres lu semua. Aku sempat ogah-ogahan. Sepertinya malam ini aku sedang tidak mood melihat mereka. Udahlah, kapan lagi kita bisa jalan-jalan? Ikut aja lah, paksa Ami. Akhirnya, aku pun ikut. Malam itu kami berempat menyusuri jalan menuju kampus. Udara malam itu terasa sangat dingin. Sebenarnya, aku sudah merasakan perasaan yang tidak enak. Seperti ada yang mengikuti kami dari belakang. Beberapa kali aku menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun beberapa kali telingaku menangkap suara tawa dari kejauhan, dan seperti orang berbisik. Tapi aku tidak menghiraukan, aku terus saja berjalan. Sepertinya hanya aku yang merasakan hal itu, karena teman-temanku terlihat biasa saja, seperti tidak ada apa-apa. Setelah beberapa menit, akhirnya kami sampai di area kampus. Seperti dugaanku, kampus sudah sangat sepi. Tidak ada seorang pun di sana. Kemana dulu nih kita? Tanya Ami. Mending kita ke jembatan dulu yuk, jawab Rina. Ide bagus, jawab Yanti. Akhirnya kami berjalan menuju jembatan cincin yang letaknya tidak jauh dari tempat kami berada. Namun saat sudah dekat, aku memutuskan untuk berhenti. Teman-teman yang lain heran melihat tingkahku. Kok berhenti? Tanya Ami. Gue tunggu di sini aja deh. Lu aja yang pada kesana, jawabku. Loh, kenapa emang? Yanti memperhatikanku. Gak apa-apa, kaki gue sakit nih, jadi gue istirahat dulu, kalian lanjut. Tentu itu hanya alasanku saja, dan untungnya mereka percaya. Akhirnya mereka bertiga yang meneruskan perjalanan, sedangkan aku hanya memperhatikan dari jauh. Alasan aku untuk tidak ikut bukan karena kakiku sakit, melainkan karena di tengah-tengah jembatan, aku melihat sekelompok tentara Belanda tengah berbaris. Mereka masih mengenakan seragam lengkap, tapi wajah mereka sangat pucat dan menyeramkan. Tatapan mereka dingin dan penuh kemarahan. Sepertinya mereka tidak senang dengan kehadiran kami, terutama aku yang dapat melihat mereka. Teman-teman yang lain justru malah mendekati mereka, berhenti tepat di tengah-tengah jembatan dekat dengan pasukan tentara itu. Tentunya teman-temanku tidak dapat melihat gerombolan tentara tersebut. Tapi mereka berhenti tepat di dekat gerombolan tersebut. Tentara itu sangat tinggi besar, lebih tinggi dari orang-orang pada umumnya. Mereka menatap teman-temanku dengan tatapan yang tajam. Beberapa dari mereka menggeram. Sepertinya mereka merasa sangat terganggu dan ini bukan hal yang bagus. Aku khawatir salah satu di antara mereka akan kesurupan. Akhirnya aku memanggil mereka semua untuk pergi dari jembatan. Untungnya mereka menuruti perintahku dan akhirnya kami meninggalkan jembatan itu. Ketika kami pergi, aku sempat melirik ke belakang. Ternyata tentara itu masih memperhatikan kami. Aku mempercepat langkah, begitu juga dengan teman-temanku. Abis ini kita kemana nih? Rina bertanya kepada yang lain. Kalau kita ke perpus sastra Jepang aja gimana? Jawab Ami. Setuju, Yanti menjawab. Aku hanya bisa diam saja. Perpustakaan itu sepertinya ide buruk. Setauku, gedung perpustakaan itu memang cukup tua dan salah satu tempat seram yang ada di kampus. Aku juga tidak tahu ada apa dengan teman-temanku ini. Tapi akhirnya aku ikut aja. Setelah beberapa lama, kami sampai di sana.
Suasana perpustakaan yang sangat menyeramkan, dingin dan sepi. Karena perpustakaan dikunci saat malam, kami tidak dapat masuk ke dalam sana. Kami hanya melihat ke dalam melalui kacanya saja. Di dalam perpustakaan agak gelap, jadi aku tidak dapat melihat detail isi ruangan. Apa yang bisa diharapkan dari sebuah perpustakaan? Paling hanya deretan meja dan rak-rak buku besar yang berjejer. Saat aku dan teman-teman sedang mengintip ke dalam, tiba-tiba kami mendengar suara benda jatuh. Kali ini aku bukan satu-satunya yang mendengar itu. Ketiga temanku ikut mendengarnya juga. Kami saling memandang keheranan. Apa yang jatuh? Bukankah di dalam tidak ada orang? Setelah beberapa detik saling memandang, kami melihat lagi suasana di dalam perpustakaan. Saat itu jantungku sudah berdetak kencang, tubuhku juga sudah mulai basah dengan keringat. Padahal kan saat itu udara sangat dingin. Aku merasa ada sesuatu di dalam sana, tapi aku tidak tahu apa itu. Saat kami mengintip lagi ke dalam, ketiga temanku berteriak. Tepat di balik kaca ada sosok nenek-nenek menempelkan wajahnya di permukaan kaca dari dalam perpustakaan. Aku juga melihat wajah sosok nenek-nenek itu. Sangat-sangat menyeramkan. Kulit wajahnya pucat dan agak kebiruan. Kulitnya sudah sangat keriput dan dipenuhi bintik-bintik hitam. Rambutnya putih, tergerai berantakan. Dan bola matanya berwarna putih. Ya, keseluruhannya putih. Sosok nenek itu menempelkan wajahnya ke permukaan kaca saat kami memutuskan untuk mengintip lagi ke dalam. Ketiga temanku melihatnya, tidak hanya aku. Jantungku seperti berhenti seketika. Ketiga temanku berteriak dan lari tunggang langgang. Aku tidak sempat melihat kemana mereka berlari hingga aku kehilangan mereka. Dalam keadaan yang panik seperti itu, aku hanya bisa berpikir untuk lari ke bagian depan kampus. Karena pasti teman-temanku larinya ke sana. Aku pun lari keluar kampus. Tapi aku berhenti di bagian depan kampus, menunggu teman-teman yang lain. Jantungku berdetak cepat sekali dan napasku tersengal-sengal. Tapi setelah beberapa menit berselang, teman-temanku tidak juga muncul. Aku memutuskan untuk terus menunggu. Setengah jam menunggu, aku sudah mulai berpikir untuk kembali ke kamar kos saja. Mungkin teman-teman sudah berada di sana. Aku masih ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Tiba-tiba telepon genggamku berbunyi. Ketika kulihat, ternyata Yanti yang menelponku. Aku sedikit tenang saat tahu Yanti menelpon. Tanpa pikir panjang, ku angkat telepon itu. "Lo ada di mana? Udah balik ke kosan?" "Gua masih nungguin di depan kampus nih," seruku. "Hah? Kenapa? Lo ngomong apa?" jawab Yanti kebingungan. Dia sepertinya tidak mengerti dengan apa yang aku katakan. "Iya, gue nungguin lo di depan kampus. Lo tadi pada lari kemana? Kok gak nungguin gue sih? Payah, gak setia kawan." Mulutku terus saja berbicara. "Lah, lo ngapain di kampus tengah malam gini?" jawab Yanti. "Bukannya tadi lu sama Ami sama Rina ngajak gue jalan-jalan ke kampus?" tanyaku. Jujur, aku mulai mempunyai firasat buruk. "Kata siapa? Dari tadi gua sama Ami di kamar Rina. Abis kita takut di kamar masing-masing sendirian. Mana kosan sepi lagi," jawab Yanti. "Justru gua yang mau nanya lu kemana. Tadi gua ketok kamar lu, gak ada yang jawab," tanya Yanti. Seketika itu tubuhku seperti kena sambaran petir. Gue mau pinjem chargeran HP ke lu, tapi lu nya nggak ada. Lagian ngapain sih malam-malam begini keliaran? Seketika itu aku tutup telepon, aku hanya bisa terdiam. Lalu siapa tiga orang yang tadi mengajakku jalan-jalan? Seketika itu aku merinding hebat. Inilah yang paling kubenci dari kemampuanku melihat mereka. Mereka kadang sering mempermainkanku dengan menyamar sebagai manusia. Tiba-tiba aku mendengar suara wanita tertawa cekikikan bersaut-sautan dari kejauhan. Sepertinya mereka sedang mengejek aku. Aku yang masih syok dan kebingungan hanya bisa diam,
mendengarkan mereka mengejek aku. Beberapa menit berselang, akhirnya aku sudah cukup tenang. Pelan-pelan aku melangkahkan kaki meninggalkan kampus, cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Sepertinya aku memang harus lebih berhati-hati lain kali, atau aku akan selalu jadi bahan keisengan mereka. Andaikan Nyonya ada di sini, mungkin dia juga akan tertawa melihat kebodohanku. Aku benar-benar kecolongan dan tidak ingin kejadian seperti ini terulang kembali.